Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko membantah ada blok-blokan dari anggota TNI yang mendukung purnawirawan TNI yang terjun berpolitik. Menurut Panglima, bagi purnawirawan yang berpolitik dipastikan tidak akan membawa gerbong dari TNI. Melihat bahwa pengamanan ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko membantah atas beredarnya opini di masyarakat menganggap TNI terpecah-pecah dan terbagi-bagi dalam kubu untuk memberikan dukungan ke beberapa purnawirawan yang berpolitik. Panglima memastikan para prajuritnya berkiblat ke TNI dan dirinya juga mempertegas bahwa kendali atau komando pengendalian ada di tangan Panglima TNI. Sedangkan persoalan bagi purnawirawan yang terjun ke politik membuat blok-blok dukungan kepada calon presiden tertentu, dirinya tidak mau mengomentarinya karena menurutnya setelah tidak menjadi prajurit, para seniornya punya hak berpolitik dan bebas memilih dukungan kemana saja. Lebih lanjut, Panglima TNI memastikan para purnawirawan tidak akan ada gerbong-gerbong prajurit dibawa untuk berpolitik mendukung calon presiden tertentu. itu saya tidak memiliki kapasitas untuk mengomentari atas blok-blok para senior saya, para purnawirawan. Beliau-beliau itu memiliki hak politik sepenuhnya, seutuhnya. Itu beliau sudah menjadi warga masyarakat yang memiliki otoritas bagi dirinya sendiri, tidak memiliki garis komando dan seterusnya, sehingga saya dalam hal ini tidak memiliki hak untuk mengomentari. TNI dalam menghadapi pemilu presiden dan wakil presiden ke depan menurut Panglima Muldoko akan lebih meningkatkan pengamanan dan keamanan agar berjalan dengan sukses. Karena menurutnya tingkat permasalahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden akan lebih berat dihadapi daripada pemilu legislatif kemarin. Dari Jakarta, Wahyu Sadiatmoko melaporkan. Parpol-parpol papan atas pasca Pileg mulai melakukan gerilya untuk menentukan pendamping capresnya kelak. Dari sekedar melakukan komunikasi politik hingga mengerucutkan sosok cawapresnya. Parpol pemenang pemilu PDIP sudah menyiapkan figur cawapres pendamping Joko Widodo. PDIP menyebut figur yang tepat mendampingi Jokowi adalah sosok yang bisa melengkapi, seperti sosok Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Figur itu sudah mengerucut, namun politisi PDIP Arya Bima enggan menyebutkan figurnya, karena masih dalam tahap penggodokan. PDIP berkomitmen agar Presiden, Wapres, dan orang-orang yang duduk di pemerintahan kelak tidak terkait kolusi dan korupsi. Sementara terkait koalisi dengan parpol lain, PDIP menghindari koalisi dengan parpol pengusung neoliberalisme. Parpol yang masih mempertanyakan ideologi negara, dasar negara, dan tidak bersungguh-sungguh mengakui Bhinneka Tunggal Ika. Baru sebatas membicarakan lebih pada ideologi dan selesai platform partai dan juga mencari sosok yang pas untuk tipe kriteria presiden yang melengkapi tipe daripada Pak Jokowi. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa hingga kini terus menjalin hubungan dengan semua parpol yang berbasis nasionalis. PKB akan mengusung sosok Muhaimin Iskandar sebagai cawapres yang mendapat dukungan di sejumlah daerah. Lain halnya dengan Partai Demokrat yang kemungkinan besar akan melakukan koalisi dengan Partai Gerindra. Hal itu menyusul sejumlah pertemuan antara Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Sementara terkait keputusan akan menjadi partai oposisi atau tidak, Demokrat akan menunggu hasil Pilpres. Ada beberapa nama dan termasuk juga Pak Muhaimin sendiri yang diusulkan oleh kawan-kawan dari daerah. Saya sendiri juga mendapatkan banyak SMS dari kawan-kawan dari daerah untuk mendorong Pak Muhaimin menjadi cawapres. Antara Pak SBY dengan Pak Prabowo memang selama ini selalu terjadi komunikasi politik yang baik. Kita juga bisa melihat pemerintahan beliau berdua selalu melakukan komunikasi politik dalam rangka membahas tentang pembangunan Indonesia ke depan dan saat ini. Nah, tentu saja dalam koalisi ini memang sangat terbuka peluang antara Demokrat berkoalisi dengan Partai Gerindra misalnya.
Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Rapat evaluasi internal DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang rencananya dilangsungkan pada Senin malam tadi gagal digelar. Rapat yang mengagendakan evaluasi perolehan suara dan pembahasan sikap Ketua Umum Surya Dharma Ali yang dinilai melanggar konstitusi partai dikabarkan diundur hingga waktu yang belum ditentukan. Oke, kita tunggu dulu ya. Biar semuanya siap. Udah lihat semua. Pengunduran rapat ini diumumkan Wakil Ketua Umum P3 Emron Pangkapi secara mendadak setelah Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali mengirim pesan singkat yang meminta rapat diundur. Pengunduran tersebut dikarenakan para pengurus DPP masih berada di dapil masing-masing untuk memantau hasil perolehan suara. Seusai konferensi pers di kantor DPP P3 Jakarta, Emron menyatakan rapat ini rencananya digelar sehubungan usulan 27 DPW P3 yang meminta DPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua Umum Surya Dharma Ali. Emron menambahkan pemecatan normalnya dilakukan melalui mekanisme muktamar. Namun jika ketum terbukti melanggar aturan partai, maka bisa berlaku pasal 10 anggaran rumah tangga partai yang bisa menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap ketua umum. Normalnya melalui muktamar. Tetapi dalam hal ketua umum atau wakil ketua umum atau wakil sekjen atau siapa saja pengurus dewan pimpinan yang melanggar konstitusi partai dapat dilakukan menggunakan pasal 10 ayat 1 anggaran rumah tangga partai. Termasuk saya bisa dipecat kalau saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi partai. Sebelumnya 27 DPW P3 menilai langkah ketua umum yang menghadiri kampanye partai lain melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Hal tersebut diklaim sebagai penyebab jatuhnya perolehan suara P3 yang hanya mencapai 6% di Pileg 9 April lalu. Kampanye partai lain yang dihadiri Surya Dharma Ali adalah Partai Gerindra di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu. Bahkan Surya Dharma memberi sinyal akan berkoalisi dengan partai berlambang burung Garuda tersebut. Dari Jakarta, Eko Yulianto melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.